Ya, oke baik ya. Selamat berjumpa kembali bersama saya Natalis Ransi. Ini adalah episode kita yang ketiga, di mana kita akan membahas tentang desain web dengan HTML dan CSS. Ya, bagian keduanya, karena bagian pertama kita sudah lakukan kemarin, atau di video sebelumnya Anda bisa lihat. Di video kali ini kita akan coba mengeksplorasi dengan penggunaan YI2 Framework ya teman-teman. YI2, jadi pastikan teman-teman ya untuk aplikasinya sudah berjalan lagi seperti ini ya. Jika belum, silakan nonton video pertama dan kedua untuk mendapatkan penjelasan lebih jauh ya. Jadi ini kita bahas di bab 2, teman-teman. Di bab 2 itu ada, setelah kita membuat landing page itu ada subjudul ya. Ini kan yang terakhir kita bahas ya. Bagaimana kita membuat landing page di website kita, ya, yang sederhananya seperti apa ya. Dan kemudian untuk memahami tentang lebih jauh tentang CSS ya dan HTML itu kemarin kita latihan untuk ini ya. Nah, ini pada video kita kali ini kita akan lihat ini. Kita akan melihat penggunaan ya HTML dan CSS di framework Y2 ini. Jadi sekali lagi bahwa untuk melatih ya eh, keterampilan kita di perancangan web dan keamanan komputer ini, maka saya memilih atau kita memilih JI2 Framework sebagai alat untuk belajar kita ya. Baik, di sini YI2 Framework adalah ya framework PHP yang mendukung integrasi HTML dan CSS untuk membangun tampilan antarmuka yang dinamis dan responsif. Sebagaimana sudah ada di video sebelumnya, kita juga sudah membangun sebuah website yang responsif. Responsif yang dimaksudkan tentu saja salah satunya ketika ya lebar daripada device kita atau layar yang akan menampilkan aplikasi web kita itu apakah di desktop atau di handphone atau yang lainnya, maka eh, tampilannya akan menyesuaikan atau responsif kira-kira begitu ya. Y2 ini memiliki beberapa fitur bawaan yang mempermudah penggunaan HTML dan CSS seperti ada yang HTML helper, kemudian juga eh, asset bundle ya dan penggunaan ini ya framework yang CSS misalnya seperti Bootstrap atau Tailwind. Nah, ini dua framework CSS yang biasa digunakan ya. Namun kalau penggunaan Y2 itu lebih atau dia menggunakan eh, Bootstrap ini secara default ya. Jadi kesempatan ini kita akan mau lihat bagaimana penggunaan CSS dan HTML ini khususnya di Y2 juga implementasi bagaimana Bootstrap. Nah, untuk lebih jauh kita akan coba lihat eh, menurut panduan ini ya. Jadi kalau teman-teman bisa langsung kembali aktifkan lagi projectnya pakai Visual Studio Code juga boleh ya teman-teman boleh sorry Visual Studio Code yang ini ya. Jadi pastikan bahwa aplikasi yang kita terinstall sudah ada di sini teman-teman ya. Kita main atau kita pada kesempatan ini kita melanjutkan dengan melihat kembali di front end khusus di view site ya. Nih. Oke. Baik. Mari kita lihat. Saya sudah membuat kemarin ya, kita buat satu menu baru namanya profil teman-teman sebagai latihan kita. Sini ya, ini ya, profil yang ini, yang menu ini. Nah, bagaimana membuatnya itu ada di video sebelumnya ya. Ini halaman profil ini yang kita akan coba lihat atau kita coba menjadikan ini untuk kita belajar ya. Jadi ini eh, silakan buka ya. Ini kalau di sini masih tertulis index tapi kita me- mengarahkan atau pada video ini kita pakai yang ini ya, bukan yang indeks ini tapi yang profil ini ya. Oke, yang file profil. Baik, ya kita lanjutkan lagi di sini ya. Jadi di dua kita bisa tuliskan ini juga langsung ya. Oke. Jadi ini kita bisa tuliskan sebagaimana kita menuliskan di HTML ya, di dokumen ketika buat HTML. Namun, Y2 menyediakan HTML helper untuk meningkatkan namanya keamanannya dan efisiensi. Karena mata kuliah kita ini berbasis keamanan komputer, maka saya mengusahakan untuk memberikan beberapa materi bersesuaian dengan tema kuliah kita ya. Jadi keamanan ini menjadi penting untuk kita sama-sama
mempelajari bagaimana membangun website yang aman. Ya, kira-kira begitu ya. Mari kita coba lihat. Sini ada penggunaan bagian 2, penggunaan atau menggunakan HTML helper di Y2. Itu seperti apa? Jadi, apa sebenarnya hubungannya dengan keamanan tadi? Di sini dijelaskan bahwa HTML helper ini atau Y helper kemudian HTML digunakan untuk menghasilkan elemen HTML yang dinamis dan aman dari serangan, ya, namanya serangan XSS atau cross site scripting. Nah, ini silakan dicari ya apa ini maksudnya. Ya, ini ada beberapa kejadian yang sempat menghebohkan dunia eh, apa namanya website ya. Ada beberapa website yang diretas akibat atau masuk lewat salah satunya lewat serangan XSS ini ya. Nah, bagaimana kita lihat di ini seperti ini teman-teman. Jadi kodenya seperti ini ya. Kodenya seperti ini. Bagaimana? Coba kita lihat. Jadi yang pertama itu kita load dulu ini ya. Kita download, kita menggunakan dulu helper HTML ya. Bagaimana cara menuliskannya? Ini kita langsung saja ke sini. Teman-teman boleh di atas begini ya. Buka dulu tab PHP-nya. Ini kira-kira yang kita use itu ya. Teman-teman boleh use HTML, HTML yang ini ya. Nah, ini ya. Cara penggunaannya sendiri berarti kita lihat tadi cara penggunaannya, teman-teman bisa lihat ini. Jadi kita menggunakan perintah ya seperti ini. Ya, untuk menampilkan tag H1 itu seperti ini. Ya, coba kita lihat. Ini ya, jadi yang kita bisa lakukan itu nanti kita akan lihat bedanya ya. Kita akan lihat bedanya bagaimana itu dilakukan. Pakai perintah echo HTML ya. Nah, ini kemudian sorry dalamnya ada string ya. Ini nah, satu tadi ya. Satu satu kemudian koma karena ini halaman judul halaman profil. Seperti ini teman-teman. Kita lihat perbedaannya ya. Begitu eksekusi. Nah, dari ini ya. Nah, ini ya. Jadi ini teman-teman ditampilkan menggunakan best practice daripada Y2 itu sendiri teman-teman ya. Coba kita lihat kembali lagi kodenya ini. Jadi saya kasih contoh misalnya ini H2 berarti coba kita ganti di sini H2. Ini harusnya sama dengan atau besaran hurufnya itu sama dengan yang ini. Coba kita lihat ya. Oke ya. Jadi itu ya yang disarankan oleh Y2 ketika kita menuliskan kode atau menggunakan framework Y dalam menuliskan kode HTML kita ya. Begitu juga dengan perintah-perintah lain seperti untuk membuat link dan lain sebagainya itu teman-teman bisa juga kita menggunakan helper Y2 ini ya. Dia pakai perintah seperti ini. Sorry, head ya. Misalnya kita tulis di sini, klik di sini. Oke ya. Kemudian kita linknya ya. Linknya itu kita tulis misalnya ke site board. Yang seperti ini ya. Jadi nanti akan ada sebuah button ya, sebuah button kita buat dulu buttonnya kita pakai perintah ini
kelasnya itu kita pakai button. Nah, ini teman-teman sudah menggunakan CSS ya. CSS apa yang digunakan? Yang digunakan adalah Bootstrap 5. Karena di dua versi versi apa namanya ini advance ini itu otomatis itu sudah terinstall YI2 teman-teman. Nah, bagaimana penjelasannya nanti kita lihat sebentar ya. Kita akan lihat sebentar ya bagaimana ini penerapannya kalau teman-teman eksekusi. Oh sorry, ada salah. Oke, salah dalam kurung ya. Ini harusnya di luar ya. Nah, ini ada tombol ya, ada tombol yang teman-teman lihat itu eh, merupakan ciri khas daripada Bootstrap kalau teman-teman lihat ya. Nah, bagaimana penjelasannya? Jadi kalau lihat, jadi ini kalau penggunaan ini membuat elemen HTML ya, HTML tag. Kemudian ini untuk membuat URL, karena ini untuk menampilkan image ya teman-teman. Oke, nah ini penjelasannya nih. Jadi Y2 itu eh nih ya, nomor 4. Jadi ini kalau sebagaimana kalau kita juga di HTML itu kan bisa menggunakan CSS itu di apakah di dalam filenya langsung atau kita bikin file tersendiri itu bisa juga di Y2. Namun ya sekali lagi teman-teman di Y2 versi Advance ini sudah menggunakan Bootstrap 5. Kalau teman-teman buka aplikasi nanti di sini itu di bagian aset. Nah, kemudian app aset di sini ini ada keterangan ya penggunaan atau aplikasi ini sudah meload ya. Dalam hal ini sudah menggunakan Bootstrap 5 ya. Supaya lebih yakinkan lagi teman-teman bisa membuka di sini ya Composer JSON nih. Ini sudah terinstall ya di Bootstrap 5 tuh. Ya, jadi Bootstrap 5 itu sudah secara otomatis masuk atau digunakan di YI2 ini. Begitu kira-kira penjelasannya ya. Nah, bagaimana membuktikan ya ini tadi bahwa kelas ini ya ini sudah menggunakan Bootstrap 5. Coba saya ganti ya, misalnya sukses apa tampilannya ya yang selama nah ini berwarna hijau ya. Begitu juga misalnya kalau saya kasih yang lain ya, misalnya saya kasih ingin tombol warna kuning ya seperti ini atau tombolnya berwarna merah itu bisa dengan mudah dilakukan ya. Begitu kira-kira. Jadi CSS dan HTML di YI2 itu teman-teman itu sudah terintegrasi atau Bootstrap 5 itu ya sudah dengan sangat baik best practice-nya sudah diterapkan di sini ya sehingga teman-teman ketika nanti mengembangkan atau kita nanti mengembangkan nanti dengan website dengan perintah-perintah dari Bootstrap itu bisa langsung dilakukan ya. Kemarin juga di video sebelumnya kita sudah lihat bahwa aplikasi kita ini sudah sangat mendukung apa yang disebutkan responsif ya untuk berbagai ukuran. Nah, itu juga sudah sangat baik dilakukan ya. Saya kira demikian dulu untuk penjelasan singkat ini mengenai penggunaan ya, mengenai penggunaan daripada YI2 ini ya, HTML dan JS2. Lebih jelasnya ya teman-teman ini di panduan kita saya sudah buatkan beberapa. Teman-teman boleh baca dan uji coba ya, uji coba setiap apa yang disampaikan di sini. Ya, teman-teman juga bisa membuat ya kalau ingin membuat style CSS yang baru jangan lupa buat
Ya, filenya seperti ini misalnya, kemudian nanti dilakukan register di halaman web kita seperti ini. Saya sudah berikan juga, nanti tinggal penggunaannya langsung saja seperti ini juga ya. Ini contohnya penggunaan, ini kode penggunaannya ya. Contoh ini penggunaan daripada CSS yang saya tulis di sini ya, style.css seperti ini, nanti hasilnya seperti ini ya. Oke, jadi demikian dulu untuk video kita kali ini. Teman-teman tetap semangat belajar. Nanti kita sambil mempermantap ilmu kita. Jika ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Terima kasih. Selamat belajar.